Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diceritakan dari Wahab bin Munabbih bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam agar membawa bekal untuk berkelana supaya mengetahui keajaiban makhluk Allah. Setelah mempersiapkan bekal, beliau kemudian pergi menjelajahi beberapa daerah dan akhirnya sampai di tepi laut. Di sana beliau bertemu dengan seorang budak hitam yang sedang menggembalakan kambing. Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya, "Wahai anak muda, apakah engkau mempunyai air putih atau air susu?" Si budak menjawab, "Ya, ada. Mana yang kau kehendaki?" Nabi Ibrahim berkata, "Berilah aku minuman air putih saja." Kemudian budak itu pergi sambil membawa tongkat mendekati batu besar seraya berkata, "Wahai batu, aku minta kepadamu demi hak Khalilur Rahman agar engkau mengeluarkan sumberan air untukku." Si budak kemudian memukulkan tongkatnya pada batu. Seketika itu batu langsung memancarkan sumberan air dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Si budak mengambil air dengan sebuah wadah dan memberikannya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah minum air, beliau memandang si budak dengan pandangan yang menunjukkan rasa keheranan. Si budak berkata, "Apakah engkau merasa heran dengan kejadian ini?" "Bagaimana aku tidak merasa heran? Karena aku belum pernah melihat kejadian seperti ini," jawab Nabi Ibrahim alaihissalam. Si budak berkata, "Akan aku ceritakan kepadamu sesuatu yang lebih mengherankan lagi, yaitu aku mendengar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai kekasih dari para nabi. Setiap aku berdoa meminta sesuatu demi hak Al-Khalil, pasti Allah Subhanahu wa taala memberikannya." Ibrahim alaihissalam berkata, "Wahai anak muda, sesungguhnya akulah yang disebut Al-Khalil itu." Si budak bertanya, "Benarkah bahwa engkau yang disebut Al-Khalil?" "Iya, benar," jawab Nabi Ibrahim. Setelah si budak mendengar jawaban Nabi Ibrahim, seketika itu ia langsung menjerit dan jatuh, kemudian meninggal. Pada saat itu turunlah cahaya dari langit sebesar tiang dan menyambar jenazah si budak. Kemudian jenazah itu menghilang, tidak diketahui apakah diangkat ke langit atau ditelan bumi. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian meneruskan perjalanannya sampai ke sebuah gunung. Nabi Ibrahim alaihissalam pun mendakinya. Setelah sampai di atas gunung, tiba-tiba beliau melihat sebuah rumah yang mempunyai 2 pintu. Beliau masuk ke dalam rumah itu, tiba-tiba di dalamnya ada sebuah gerdim, yang di atasnya ada mayat lelaki yang mengenakan 70 unit perhiasan. Di atas kepalanya ada papan. Pada papan itu tertulis tulisan yang berbunyi, "Aku adalah Saddad bin Ad. Aku hidup 1000 tahun. Aku mengalahkan musuh dalam peperangan 1000 kali. Aku menikahi 1000 gadis. Aku mempunyai 1000 anak laki-laki. Dan aku telah membangun kota Iram yang mempunyai tiang-tiang yang kokoh. Ketika aku akan mati, aku berusaha untuk menghindari kematian dengan usaha yang maksimal. Aku mengumpulkan beberapa dokter dari seluruh bumi wilayah kekuasaanku agar dapat mencegah kematianku. Ternyata semua dokter itu tidak mampu mencegahnya. Oleh karena itu, barang siapa yang melihatku, janganlah tertipu dengan dunia. Wahai manusia, anggaplah dunia itu remeh dan hina bagimu, karena kamu sekalian tidak akan mampu memiliki kekayaan yang lebih banyak daripada yang aku miliki, tidak akan mampu memiliki usia yang lebih panjang daripada usiaku, tidak akan mampu mengumpulkan sesuatu yang lebih banyak daripada apa yang aku kumpulkan, dan tidak akan mempunyai anak yang lebih banyak daripada anak-anakku. Ingatlah bahwa sesungguhnya dunia itu adalah penipu, pembunuh, dan pembuat permainan pada orang-orang yang memilikinya. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam memperhatikan apa yang dilihatnya dan membaca tulisan-tulisan itu,
beliau pergi meninggalkan tempat itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Ibrahim, bagaimana pendapatmu tentang apa yang kau lihat?" Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Semua yang aku lihat adalah suatu keajaiban yang sangat mengherankan bagiku." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Ibrahim, kembalilah, karena keajaiban-keajaibanku sangat banyak di mana engkau tidak akan mampu melihatnya." Ini adalah suatu contoh perilaku kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala dan suatu peringatan bahwa kita jangan sampai terpengaruh dengan keindahan dan kehidupan duniawi. Wallahu a'lam.